Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan, di minggu yang indah ini kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami boleh beribadah, memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Sesungguhnya Engkau Allah yang mengenal seluruh kehidupan kami dan tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan wajah-Mu ya Allah. Ketika kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus di minggu pagi ini, Engkau Allah yang mengetahui apa yang telah kami ucapkan, apa yang telah kami lakukan, bahkan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami rasakan, berbagai pergumulan, masalah, beban yang mungkin saat ini hadir dalam kehidupan kami ketika kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Namun kami tetap bersyukur, bersukacita Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Allah yang senantiasa menuntun, menolong kami, dan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Karena itu Tuhan, biarlah saat ini ketika kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda-Mu, Roh Kudus menaungi kami semua, pikiran kami, hati kami, bahkan tempat ini, sehingga firman yang kami dengarkan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan yang kami jalani. Urapi hamba-Mu, agar apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 hingga ayat 62. Saya akan membacakan versi TB yang kedua, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dan Orang Samaria serta Mengikut Yesus. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada orang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam sebuah artikel rohani yang pernah saya baca, disebutkan bahwa ada 3 tipe orang Kristen sebagai pengikut Yesus. Jadi ada 3 tipe orang Kristen sebagai pengikut Yesus. Tipe yang pertama adalah tipe kalkulatif.
Artinya orang di tipe kalkulatif adalah orang yang mengikut Tuhan tetapi penuh dengan perhitungan. Jadi tipe ini orang yang hitung-hitungan gitu ya. Artinya apa? Orang ini punya keinginan untuk ikut Yesus tetapi selalu menimbang, selalu mengukur untung rugi. Ia takut kehilangan kenyamanan ya. Ia takut kehilangan status, takut kehilangan harta, dan ia menyimpan imannya di batas aman. Artinya ia tidak berani melangkah dengan kesetiaan atau dengan loyalitas yang tinggi. Contohnya misalnya dalam Alkitab itu orang muda kaya dalam Markus 10 ya. Ia ingin hidup kekal tetapi mundur karena tidak siap untuk melepaskan hartanya. Lalu dalam artikel ini juga disebutkan tipe yang kedua selain tipe kalkulatif adalah tipe transaksional. Artinya apa? Artinya orang yang mengikut Yesus asal ada imbalan. Jadi tipe ini orang yang mengikut Tuhan tetapi mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan. Motivasinya mengikut Tuhan Yesus adalah apa? Ia ingin supaya diberkati. Motivasi mengikut Yesus apa? Ia ingin disembuhkan, ia ingin dipulihkan. Jadi relasi atau hubungan dengan Tuhan bersifat jika maka. Ya. Jika saya diberkati, saya dapat rezeki, maka saya akan setia. Jika saya sehat, maka saya akan rajin pelayanan dan seterusnya. Nah, tetapi tipe ini memang dikatakan mudah kecewa dan mudah meninggalkan iman ketika harapannya tidak terpenuhi. Tuhan, saya akan rajin ibadah tapi Tuhan berkati dulu ya usaha saya. Ternyata Tuhan izinkan masalah misalkan. Saya sakit tapi ternyata Tuhan izinkan masih belum sembuh sehingga akhirnya jarang ke gereja lagi gitu ya, jarang pelayanan lagi, jarang persekutuan lagi. Nah, contohnya apa? Contoh di Alkitab di Yohanes pasal 6, orang banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus setelah ia berbicara tentang roti yang hidup. Nah, tipe yang ketiga dari artikel ini adalah tadi tipe kalkulatif, tipe transaksional, tipe yang ketiga adalah tipe totalitas. Artinya orang yang mengikuti Tuhan Yesus sebagai pusat dan tujuan hidupnya. Ia menjadikan Kristus sebagai pusat hidup dirinya, bukan sebagai pelengkap. Ia siap menyangkal diri, tipe ini siap memikul salib, siap mengikuti Tuhan Yesus setiap saat, tidak menoleh ke belakang dan tidak setengah-setengah. Dan contohnya siapa ya? Tentu para rasul, para murid Yesus ya, yang meninggalkan jalannya, pekerjaannya, dan kemudian mereka mengikut Tuhan Yesus. Nah, dari ketiga tipe ini, kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara masuk dalam kategori tipe yang mana ya? Kita ini tipe Kristen yang kalkulatif ya. Artinya apa tadi kalkulatif? Hitung-hitungan ya. Apakah saya termasuk tipe transaksional, mengikut Tuhan, melayani Tuhan supaya ada balasannya? Atau tipe yang ketiga, tipe totalitas, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan karena itu maka pertanyaan ini tentu sejalan ya, dengan tema khotbah pada minggu ini, mengikut Yesus sebagai prioritas. Nah, ada pertanyaan di situ. Nah, karena itu maka untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kembali firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 hingga ayat yang ke-62. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari. Dalam pembacaan kita Injil Lukas pasal 9 ayat 51 hingga ayat 62 ada 3 bagian penting. Ada 3 hal penting dalam kaitan dengan tema kita pada hari ini. Yang pertama adalah tantangan dalam mengikut Yesus atau tantangan ketika mengikut Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di perikop yang pertama, pembacaan pertama Lukas 9 ayat 51 sampai 56, dituliskan bahwa Tuhan Yesus berencana untuk pergi ke Yerusalem. Karena itu maka dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus meminta beberapa orang untuk mempersiapkan perjalanannya ke Yerusalem. Dan karena itu maka ada utusan, ya, ada utusan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan itu. Nah, ketika para utusan, atau mungkin kalau kita menyebutnya apa ya, tim advance ya. Kalau retreat apa kan suka ada tim advance dulu ya untuk melakukan persiapan. Ketika para utusan ini memasuki sebuah desa yang memang desa tersebut adalah orang-orang Samaria, ternyata tim ini atau utusan ini, rombongan ini ditolak. Karena apa? Karena tahu bahwa mereka sedang menyiapkan perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Jadi ketika mau kemana kami mau ke Yerusalem, mereka menolak. Tidak boleh gitu ya, tidak boleh melewati desa ini.
Dan akhirnya tim itu kemudian kembali dan melaporkan ya kepada Tuhan Yesus dan para muridnya. Dan murid Tuhan Yesus yang ini tadi dikatakan Yakobus dan Yohanes kemudian menjadi marah. Ya. Ia menjadi marah, namun Tuhan Yesus justru menegur Yakobus dan Yohanes. Dan di dalam pembacaan kita tadi yang sudah kita baca, mereka kemudian memilih untuk pergi ke desa yang lain. Nah, pertanyaannya adalah mengapa warga desa Samaria tadi menolak Tuhan Yesus? Jadi kenapa Tuhan Yesus tidak boleh memasuki desa itu untuk pergi ke Yerusalem? Nah, beberapa ahli kita, beberapa teolog mengatakan ada dua alasan. Pertama adalah karena adanya permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria dan orang Yahudi ini memang memiliki sejarah panjang dalam konflik, dalam permusuhan, terutama karena tempat peribadahan mereka yang berbeda. Nah, kalau orang Samaria beribadah di Gunung Gerizim, sementara orang Yahudi di Yerusalem, ya, di Bait Allah di Yerusalem. Karena Tuhan Yesus jelas dikatakan sedang menuju Yerusalem, pusat ibadah orang Yahudi, maka orang Samaria merasa itu bertentangan dengan keyakinan mereka sehingga mereka menolaknya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena identitas dan tujuan Tuhan Yesus. Desa Samaria atau orang-orang di sana melihat bahwa Tuhan Yesus adalah bagian dari kelompok yang mereka anggap sebagai musuh, itu orang-orang Yahudi tadi. Karena itu Tuhan Yesus tidak datang untuk tinggal di desa itu, tidak. Tidak datang juga untuk beribadah di Gerizim, di tempat mereka, tidak. Melainkan hanya lewat menuju Yerusalem. Sehingga mereka merasa kami tidak ada kepentingan dan kami juga merasa tidak ada urgensitas untuk menyambut Yesus. Jadi buat apa? Itu adalah dua alasan kenapa Tuhan Yesus ditolak di desa orang-orang Samaria itu. Dan penolakan ini tentu merupakan bagian dari tantangan. Tuhan Yesus dan para murid menghadapi banyak tantangan dan tentu ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa sebagai murid Tuhan, maka kita pun juga pasti akan mengalami tantangan dan tantangan itu bagian dari kehidupan kita, dari karya kita, dari pelayanan kita sebagai seorang Kristen. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya penolakan, kita mengalami yang namanya perlakuan yang tidak menyenangkan, kita mengalami intimidasi karena kita seorang Kristen, dan itu adalah realitas yang kita hadapi sebagai seorang Kristen. Tantangan atau perlakuan yang tidak menyenangkan itu bisa datang dari keluarga kita misalnya, keluarga besar kita. Tantangan penolakan bisa datang dari lingkungan atau masyarakat. Tantangan itu juga bisa datang di mana kita bekerja atau yang masih sekolah kuliah di tempat sekolah, di tempat kuliah dan sebagainya. Bapak Ibu Tuhan, saya ingat ketika SD ya, itu sekitar saya kelas 4 SD, saya kebetulan lahir dan besar di kota Tahu ya, kota Sumedang. Lalu saya tinggal di sebuah desa dan sekolah di di SD negeri di desa tersebut. Jadi suatu hari ada acara camping. Nah, mungkin sekarang lagi musim-musim ya, Bible camp gitu ya. Jadi waktu saya camping, saya lupa namanya apa, Persami atau apa saya lupa ya. Pokoknya intinya lagi camping dan ada jeda waktu, biasanya anak suka pada ngobrol gitu ya, karena mungkin jeda antara sesi gitu. Entah kenapa obrolan itu tiba-tiba bergeser ke agama. Dan kebetulan di desa itu, di Sumedang itu saya memang Kristen sendiri. Gitu. Jadi tidak ada yang lain. Lalu kemudian ada yang bertanya gitu ya. Kenapa di gereja ada lonceng? Kenapa di gereja ada bel gitu ya, ada lonceng? Lalu kemudian sebagai seorang Kristen yang satu-satunya ya saya jawab ya. Oh iyalah di gereja ada lonceng karena itu tanda dimulainya ibadah gitu kan ya. Ibadah mau mulai, yaitu jawaban anak SD kelas 4 gimana sih ya? Jawabannya simple aja, itu mau mulai ibadah gitu. Lalu kemudian ketika saya jawab itu, yang bertanya lalu berkata, salah gitu ya. Salah, lain eta jawaban anak. Terus yang lain juga penasaran juga apa jawabannya. Saya juga penasaran, lah kok salah? Nyawa teu kunaon di gereja aya lonceng. Kusabab Yesus baheulana teh tukang es kata. Bapak Ibu tertawa ya, saya tidak tertawa loh gitu ya. Saya tertegun gitu ya. Anak kelas 4 SD ya, saya tertegun, saya marah gitu ya. Ya marah masa Tuhan Yesus disamakan dengan tukang es kan gitu ya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu bayangkan kelas 4 SD apa yang bisa saya lakukan apa gitu ya. Hanya diam saat itu. Lalu kemudian saya marah, kesal, sedih gitu ya. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa hingga kemudian ada teman saya yang bilang,
mantakna atuh hayu pindah gitu ya. Artinya ayo pindah agama gitu ya. Dan itu membuat saya berkata dalam hati saya, sampai kapanpun saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Justru tekanan itu membuat saya tidak mau. Saya nggak tahu apakah itu juga jadi alasan juga ya saya jadi pendeta mungkin ya, sekolah teologi. Tapi artinya hal seperti itu terjadi, dan ketika kelas 5 SD saya akhirnya pindah ke sekolah di Kota Sumedang ya, ada yang kebetulan ada pelajaran agama Kristennya. Nah, tantangan yang sama mungkin bahkan lebih berat tentu juga dialami oleh Bapak Ibu semua ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, penolakan, tantangan dari keluarga besar, dari orang-orang terdekat, ya, dari lingkungan masyarakat, tetangga, bahkan di pekerjaan, di tempat usaha, di sekolah, dan dimanapun. Tetapi itulah arti mengikut Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang menghadapi tantangan bahkan penolakan, tantangan adalah salib. Salib yang harus kita pikul sebagai murid Tuhan yang sejati. Nah, saudara jemaat Tuhan, kita lihat juga kembali kepada firman Tuhan. Penolakan yang dilakukan oleh warga desa Samaria tadi membuat murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes marah kan. Saking marahnya mereka mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Dan kemarahan Yakobus dan Yohanes tadi mungkin bisa kita pahami. Ketika saya baca ini, saya paham betul Yakobus dan Yohanes kenapa marah. Saya jadi ingat, saya juga dulu sebenarnya marah gitu ya. Wawanian gitu ya, bilang Tuhan Yesus tukang es. Kalau saya balikin ya, pasti kayaknya saya mungkin gak ada di sini kali ya, digebukin sekolah gitu. Tapi ya waktu itu saya diam gitu. Tapi yang menariknya adalah Tuhan Yesus justru menegur Yakobus dan Yohanes. Jadi kita lihat kemarahannya wajar ya. Tuhan Yesus mau lewat kok dilarang-larang, ditolak dan sebagainya. Tapi Tuhan malah menegur Yakobus dan Yohanes. Nah, kenapa Tuhan Yesus menegur Yakobus dan Yohanes? Tentu bukan karena Tuhan Yesus menyetujui sikap penolakan dari warga desa Samaria itu. Melainkan ada dua alasan. Yang pertama adalah karena respon atau sikap Yakobus dan Yohanes tidak sesuai dengan jalan kasih Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Amin. Menyelamatkan. Ketika Yakobus dan Yohanes ingin membalas dengan kekerasan, itu tidak sejalan dengan hati. Ketika Yohanes dan Yakobus ingin membalas dengan tadi ya, yaudah kita doakan supaya api turun dari langit terbakar. Bisa memang gitu ya. Tapi itu bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Tidak sejalan dengan misi Tuhan. Tidak sejalan dengan hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Bahkan kepada orang-orang yang membencinya sekalipun. Kita ingat ya ketika Tuhan Yesus disalibkan, disiksa. Apa yang Tuhan doakan? Tuhan tidak berkata, Tuhan, ya Bapa lihat betapa sakitnya aku dipermalukan. Balas Tuhan, kan enggak gitu ya. Tapi apa yang Tuhan Yesus doakan? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Bahwa ini sejalan dengan hati dan misi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus menanggapi atau menjawab penolakan dengan murka atau amarah, itu bukanlah jalan salib yang Tuhan Yesus ajarkan. Orang bisa marah, bisa murka, bisa. Tapi bukan itu yang Tuhan kehendaki bagi murid-murid Kristus. Makanya mungkin dia bertanya, kenapa sih kalau orang Kristen di demo, ya, gerejanya dibakar, kayaknya anteng-anteng aja gitu ya. Ya karena kita tahu pembalasan itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi misi dan karya Tuhan dalam hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus menegur Yakobus dan Yohanes, karena kedua murid tersebut bertindak berdasarkan ego, bukan karena Roh Kudus. Yakobus dan Yohanes bereaksi dengan emosi dan rasa sakit hati karena guru mereka ditolak. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa reaksi kedua murid tadi datang dari kedagingan dan harga diri yang terluka. Jadi responnya bukan respon dari hati yang penuh kasih, hati yang dikuasai Roh Kudus, tapi hati yang penuh kedagingan dan harga diri yang terluka.
Dan keduanya dikatakan belum sepenuhnya mengerti karakter kerajaan Allah yang penuh kasih dan juga pengampunan. Sehingga Tuhan Yesus dengan menegur keduanya mengajarkan bahwa murid-muridnya termasuk kita, saudara dan saya tidak boleh membalas penolakan dengan kutukan, tapi justru tetap melayani dengan kasih, bahkan disertai dengan pengampunan kita kepada orang yang mungkin menyakiti, menolak kita. Dan tentu ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kita perlu belajar juga ya tentang bagian ini dari Nelson Mandela. Nelson Mandela itu selama 27 tahun, dia adalah Presiden Afrika Selatan ya, tokoh yang luar biasa. Selama 27 tahun Nelson Mandela dipenjara di salah satunya di Robben Island ya. Dan ketika di penjara itu dikatakan bahwa dia mengalami perlakuan yang tidak baik dari sipir penjara. Ya, dia mengalami penindakan yang kurang manusiawi, bahkan ada sebuah tradisi yang memang masih perlu dicek kebenarannya. Ketika dia disiksa gitu lalu dijemur terbalik dan si sipir buang air kecil ya ke Nelson Mandela, tapi ini memang tradisi yang perlu diklarifikasi lagi. Dan itu tentu salah satu tindakan tidak manusiawi yang dialami Nelson Mandela ketika di penjara. 27 tahun. Dan kemudian setelah dia bebas, Bapak Ibu, ia ikut pemilihan presiden dan terpilih jadi presiden. Bapak Ibu kalau jadi Nelson Mandela, ya, disiksa 27 tahun gitu ya, kurang manusiawi, lalu jadi presiden, ketika dilantik nanti program kerja yang pertama apa? Apa Pak? Bu? Saatnya tiba. Pembalasan dendam, kan gitu ya. Tapi ternyata ketika Nelson Mandela dilantik, alih-alih balas dendam kepada sipir penjara, justru dikatakan Nelson Mandela mengundang sipir-sipir penjara itu. Saudara kalau jadi sipir penjara dapat undangan pelantikan Nelson Mandela, kira-kira apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan? Enggeus ieu mah beak we gitu ya misalkan. Tapi ternyata ketika mereka datang ke pelantikan Presiden Nelson Mandela memeluk mereka dan mengatakan, aku memaafkanmu, aku mengasihimu. Jadi Nelson Mandela seorang Kristen ya, dia dari aliran Metodis ya, gereja Metodis. Nelson Mandela menunjukkan arti menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang mengikuti teladan Tuhan Yesus, bahwa jalan kasih dan pengampunan itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu maka tentu ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tantangan, pergumulan adalah bagian dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tapi satu hal yang perlu kita hadirkan, bahwa kasih Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita menghadapi setiap tantangan, penolakan yang kita hadapi. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua tadi yang pertama adalah tantangan mengikut Tuhan Yesus. Hal yang kedua dalam pembacaan kita hari ini adalah mengikut Yesus membutuhkan kesetiaan. Nah, dalam perikop yang kedua, khususnya pasal 9 ayat 57 hingga 59, dituliskan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya akhirnya meneruskan perjalanan ke Yerusalem, tetapi tentu lewat desa yang lain. Nah, ketika di perjalanan ada orang yang berkata begini, ya, berkata bahwa kemanapun Yesus pergi, ia akan ikut. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 57, ada seorang berkata di tengah jalan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Dan respon Tuhan Yesus menjawabnya begini, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini kalau zaman dulu di TB1 ini bukan rubah tapi apa? Serigala ya, ada lagunya ya. Serigala ada lubangnya. Saya nggak tahu karena TB2 jadi rubah, saya nggak tahu lagunya ganti nggak? Rubah ada, lubang. Saya nggak tahu ya, mungkin judul lagunya tetap ya gitu. Nah, karena itu maka pertanyaannya adalah, apa maksud Tuhan Yesus? Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, beberapa ahli mengatakan ada dua hal ya terkait dengan makna dari pernyataan Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah ini menggambarkan ketidaknyamanan dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa mengikut Dia itu bukan jalan yang nyaman. Jadi kalau mau yang nyaman, yang enak gitu ya, jangan ikut Tuhan Yesus deh. Gitu. Melainkan jalan yang penuh dengan resiko, jalan penyangkalan diri. Artinya jangan ikut Yesus hanya karena mengharapkan kenyamanan atau berkat jasmani saja. Itu yang ingin Tuhan katakan. Alasan yang kedua menurut para ahli ini menunjukkan identitas Yesus sebagai pengembara ilahi di dunia yang menolaknya. Yesus sang anak manusia tadi datang ke dunia yang tidak menyediakan tempat baginya secara harafiah dan juga secara rohani.
Karena apa? Karena memang dunia ini bukan rumahnya. Betul ya? Dunia ini bukan rumahnya Yesus, sehingga memang tidak ada tempat gitu. Rumahnya di mana? Ya di surga, bukan di sini gitu. Ia sedang dalam perjalanan menuju salib. Dan ini juga menyingkapkan bahwa penerimaan dunia kepada Kristus sangat terbatas. Dan karena itu maka muridnya harus siap mengalami hal yang serupa. Jadi artinya tantangan yang dialami Tuhan Yesus, penolakan itu adalah bagian juga dalam kehidupan kita dan kita harus siap dengan itu. Artinya menjadi pengikut Kristus harus rela hidup sebagai orang asing tanda kutip di dunia ini yang bisa saja dipenuhi oleh tantangan dan karena itu maka dibutuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya dalam ayat 59 Tuhan Yesus juga mengajak para murid untuk mengikut dia. Ada yang mengatakan begini, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Ketika ada orang yang meminta izin untuk menguburkan ayahnya. Jadi guru, aku akan ikut engkau tapi sebelumnya izin ya. Saya mau menghadiri pemakaman ayahku dulu, kan dikatakan begitu. Nah, menurut teolog di sini Tuhan Yesus menggunakan bahasa simbolik dan paradoksal untuk menyampaikan sesuatu yang sangat mendalam. Jadi orang mati, ketika Tuhan mengatakan biarlah orang mati, ini orang mati yang pertama artinya mati secara rohani. Menggambarkan orang-orang yang secara jasmani hidup namun secara rohani mati. yakni mereka yang tidak hidup dalam terang firman Tuhan, tidak memahami kehendak Allah dan tidak terlibat dalam misi kerajaan Allah. Mereka sibuk dengan urusan-urusan duniawi, perkara-perkara duniawi. Itu orang mati yang pertama. Lalu biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini yang orang mati yang kedua, artinya mati secara fisik, mengacu pada mereka yang benar-benar sudah meninggal dunia dan perlu dikuburkan menurut adat istiadat yang berlaku. Dan para ahli, para teolog umumnya setuju bahwa Tuhan Yesus tidak sedang melarang seseorang untuk menghormati orang tuanya. Tuhan Yesus tidak melarang seseorang mengurus pemakaman orang tuanya. Nah, ini jangan salah paham ya dengan pernyataan seperti ini. Saya pernah tuh ya, ada seorang yang tidak hadir di pemakaman ayahnya karena ada jadwal pelayanan gitu, keluar kota. Loh, Bapak kok ikut ada pemakaman? Kan Tuhan Yesus sudah mengatakan di firman-Nya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi saya nggak perlulah gitu ya. Nah, itu tentu pemahaman yang salah. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk tidak menghormati. Enggak. Kita harus menghormati, udah jelas ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa ada panggilan yang jauh lebih penting dan mendesak, yaitu memberitakan kerajaan Allah, memberitakan karya keselamatan di sepanjang kehidupan kita. Artinya, mengikut Tuhan Yesus membutuhkan ketaatan, kesetiaan yang penuh, yang total, dan itu adalah prioritas utama bagi setiap murid Tuhan, bagi kita, saudara dan saya. Jadi ini soal prioritas yang utama. Dan yang terakhir, yang ketiga dalam pembacaan kita hari ini adalah tadi mengikut Tuhan Yesus menghadapi tantangan, yang kedua membutuhkan kesetiaan, dan yang terakhir yang ketiga mengikut Yesus menuntut komitmen kita. Dalam Injil Lukas 9 ayat 61 hingga 62 bagian terakhir dikatakan tadi ada seorang yang mau mengikut Tuhan tapi dia minta izin dulu ya. Tuhan, saya akan ikut tapi izin dulu ya, saya mau pamitan dulu gitu sama keluarga. Dan ketika orang itu minta izin pamitan, Tuhan mengatakan sesuatu dengan cukup keras. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, karena itu maka pernyataan Tuhan Yesus ini memiliki dua makna yang saya pikir perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa mengikut Tuhan Yesus membutuhkan fokus penuh dan komitmen yang total. Dan Tuhan Yesus memberikan gambaran membajak ladang ya. Artinya ketika seorang petani itu memang harus menatap ke depan agar jalur bajakannya lurus. Jika seorang petani yang membajak, ia menoleh ke belakang, maka garisnya itu akan kacau dan pekerjaannya menjadi tidak efektif. Ya kalau orang membajak ya, ini Bapak Ibu tahu membajak ya, apa ya bahasa Sundanya ya? Apa? Membajak itu bahasa Sundanya apa? Bukan nandur ya, kalau nandur kan ini ya, saya lupa namanya ya. Tapi kalau membajak kan memang harus bikin garis ya, lurus. Kalau lihat ke kanan nanti jadi nyengsel-nyengsel gitu ya, lihat ke belakang soalnya nggak lurus. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Artinya apa? Bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak boleh setengah hati. Tidak boleh sambil terus menoleh ke masa lalu. Jadi ikut Tuhan tapi menoleh ke masa lalu. Aduh, zaman dulu mah enak ya gitu ya. Hari Minggu pagi masih tidur gitu ya. Orang pelayanan kita bisa jalan-jalan dan sebagainya. Jadi misalkan menoleh ke masa lalu.
Kemudian penuh dengan keraguan atau keterikatan pada gaya hidup yang lama. Orang yang mengikut Tuhan Yesus harus melangkah maju dengan tekad dan arah hidup yang jelas. Artinya ia tidak mundur ya, dari kehidupan saat ini ke belakang, tapi terus maju ke arah apa yang memang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dan alasan yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah, itu adalah tanda kerohanian yang tidak dewasa atau tidak siap menjadi murid Kristus. Menoleh ke belakang menunjukkan apa? Keraguan-raguan, kebimbangan atau keinginan untuk tetap berada di kehidupan yang lama. Nah, kalau di Alkitab ada tokoh yang disuruh berlari lalu tidak boleh menoleh ke belakang, ternyata dia menoleh ke belakang. Ada yang tahu nggak siapa? Ya, betul ya. Istri dari Lot ya. Mereka katakan, ayo lari, tidak boleh lihat ke belakang. Pokoknya apapun yang terjadi, lihat ke depan kan gitu ya. Lot dan anaknya lari ya, dia nggak mau lihat ke belakang. Mungkin di belakang kan Sodom dan Gomora dihancurkan, ada suara-suara apa mungkin ya. Tapi istri Lot kepo juga gitu ya, pas lari, namanya gitu ya. Akhirnya dia lihat ke belakang, tapi maksudnya bukan penasaran, tapi dia aduh HP nggak dibawa gitu mungkin ya, perhiasan nggak dibawa gitu ya mungkin. Jadi itu teringat ke si ibu-ibu biasa kan ya, gitu ya, Magicom gitu ya mungkin, padahal itu baru nyicil belum lunas misalkan gitu. Nah jadi itu yang membuat dia lihat ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam ya. Jadi artinya bahwa mengikut Tuhan itu jangan menoleh ke belakang, artinya menunjukkan keraguan-raguan atau kebimbangan, dan itu adalah tanda ketidaksiapan hati untuk mengikut Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata orang seperti tidak layak artinya belum siap ya untuk mengikut Tuhan karena dia masih diikuti, dibayang-bayangi oleh masa lalu atau kehidupan sebelumnya. Kita jemaat yang kasih Tuhan, tema khotbah minggu ini adalah mengikut Yesus sebagai prioritas. Ada pertanyaan ya, atau temanya saya coba sedikit lengkapi. Mengikut Yesus apakah sebagai prioritas atau hanya opsional? Mengikut Yesus apakah sebagai prioritas atau hanya pilihan? Nah, mungkin itu pertanyaan penting yang harus kita renungkan dalam hati kita. Dan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mencari pengikut atau murid yang suam-suam kuku. Tuhan Yesus tidak mencari fans, tetapi dia mencari apa? Murid. Karena itu maka ketika kita mengikut Tuhan Yesus, bisa saja sebagai murid dipenuhi oleh tantangan, dalam kehidupan kita dipenuhi oleh salib yang harus kita pikul, bahkan pengorbanan, dan karena itu dibutuhkan ketaatan, kesetiaan, dan juga komitmen kita untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.